Halo, selamat datang Libra di pembacaan untuk bulan Mei 2021 untuk Libra single dan yang couple-nya. Sun, Moon, Rising, Venus ya, karena ini adalah pembacaan energi cinta asmara. Dan seperti biasa aku akan mulai dari yang single, nanti aku akan lanjut ke yang couple atau yang berpasangan ya. Tetapi sebelum aku mulai, aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa pembacaan tarot ini adalah pembacaan yang general, pembacaan umum, bukan personal reading, bukan private reading. Jadi bisa resonate buat kalian, bisa juga enggak. Bisa nyambung dengan situasi kalian, bisa juga enggak. Dan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kalian, iya berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cek placement kalian yang lain, ataupun kalian bisa move on ke tarot reader yang lainnya. Begitu juga kalau misalnya kamu tidak menyenangi tarot reader-nya, tidak juga nyaman dengan cara tarot reader-nya membawakan ataupun dengan durasinya yang mungkin buat kamu kelamaan ataupun em, iklan dan lain sebagainya ya. Kalau memang itu membuat kamu tidak nyaman dan tidak suka, ya silahkan move on gitu ya. Karena di sini aku juga nggak bisa diburu-buru. Kalau memang kadang-kadang aku banyak pesan-pesan yang harus disampaikan ya, aku akan ngikutin selama apapun itu gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Ambil yang perlu, tinggalin sisanya. Oke, mari kita langsung masuk ke Libra yang single. Ada apa dengan cinta di bulan Mei 2021? High Priestess, buat beberapa dari kamu Libra, eh, kamu mungkin lagi banyak belajar ya, lagi banyak belajar, lagi banyak mengobservasi, lagi banyak menganalisa. Bisa kamu memang literally sedang belajar, belajar hal-hal baru mungkin ataupun sesuatu yang perlu kamu kembangkan. Tetapi di dalam pembacaan ini, karena ini menyangkut masalah asmara dan cinta, di sini aku lihat kamu mendapatkan mungkin satu pengalaman yang banyak mengajarkan kamu, dan mungkin dari pengalaman itu kamu menarik kesimpulan-kesimpulan gitu loh. Jadi bikin kamu punya satu pandangan yang berbeda. Mungkin di dalam cinta kamu jadi agak mungkin skeptik gitu ya. Ataupun mungkin juga kamu eh, apa ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya menghadapi orang yang banyak membuat kamu kehilangan rasa percaya. Sehingga kamu tuh tidak mudah. Kalaupun ada orang yang manis sama kamu, kalaupun ada orang yang baik sama kamu tuh langsung kayak, ah nih orang nih pasti ada apa-apanya nih di belakang gitu ya, gitu. Tetapi eh, aku juga melihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu, ya mungkin juga buat beberapa dari kamu ini karena kamu lagi di dalam bulan Ramadan dan lain sebagainya ya, untuk sebagian dari kamu, dan kamu lebih mendekatkan diri, lebih intens gitu loh dalam hal spiritual, dalam hal mungkin keyakinan kamu. Termasuk juga kamu yang mungkin tidak menjalankan ibadah gitu ya, puasa, kamu mengalami satu satu peristiwa ataupun perjalanan spiritual. Yang pastinya dalam perjalanan spiritual itu kita akan banyak belajar. Belajar bukan tentang orang lain, tapi lebih banyak mengenai hidup dan diri kita sendiri. Mungkin dari apa yang kamu pelajari, kamu lebih mengenal dirimu gitu. Dan ini adalah koneksi antara kamu dengan dirimu, dengan soul kamu gitu. Eight of Swords. Ya, kamu melepaskan diri, kamu ingin bebas, kamu tidak mau membiarkan orang lain, hmm, kamu tidak mau ada di bawah kontrol atau kendali orang lain, ataupun di bawah kontrol atau kendali aturan-aturan. Kamu melepaskan diri kamu dari satu situasi dan kondisi, dan ini membuat kamu ya pastinya akan kayak melihat sebuah dunia baru. Kadang-kadang ya, saat kita nggak sadar, kita di bawah kendali. Kendali itu bukan cuma masalah orang kok. Kadang-kadang
kendali-kendali itu juga merupakan apa yang ada di masa lalu yang kita nggak bisa lepaskan. Itu bisa mengendalikan emosi kita, itu bisa mengendalikan kita secara pribadi. Ace of Cup, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu baru apa ya, baru lepas dari satu hubungan atau dari seseorang, dan banyak kecewa gitu, banyak hal yang mungkin juga menyakiti hati kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, banyak hal yang masih dalam proses pemulihan gitu ya. Kamu masih berusaha memproses kejadian-kejadian yang baru saja kamu lewati. Kamu masih dalam tahapan itu. Bisa jadi ya kamu merasa kecewa sangat dalam, sehingga ya itu, kamu jadi agak rasanya tuh kayak dingin gitu loh. Mungkin juga saat berhadapan dengan orang, mungkin kamu lebih sharp ya, ataupun kamu kayak apa ya, nggak mudah gitu loh untuk kamu membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kamu, apalagi masuk ke dalam hati kamu. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya, masih banyak hal yang perlu kamu pelajari. Masih banyak hal yang perlu kamu pelajari, yang kayak sekarang tuh lagi kamu teliti. Secara kamu benar-benar gitu ya, intentionally, ataupun secara kamu kalau lagi banyak mikir. Lagi banyak apa. Tapi kalau aku lihat di sini ya, ada message. Ada hal-hal yang mungkin kamu tidak sadari itu berasal dari dirimu, yang secara langsung tidak langsung membuat kamu harus bertemu dengan kejadian-kejadian yang kurang lebih sama. Masing-masing orang pasti beda, dan kalau misalnya kamu mengizinkan diri kamu untuk melihat lebih dalam, ya, karena di saat kita mau melihat apa sih itu diri kita, kita pastinya nggak akan cuma ngelihat hal-hal yang baik. Dan kadang-kadang di saat kita melihat sesuatu yang kurang enak, terkadang sebagian orang punya kecenderungan untuk, orang lain aja yang nggak bener, gue udah bener. Nah, kalau kita masih ada hal-hal yang seperti itu gitu loh, yang nggak mau melihat kenyataan ataupun tidak mau melihat dan menerima bahwa diri kita nggak selamanya kok selalu benar. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita biarkan, yang datangnya bukan cuma dari faktor eksternal atau faktor dari luar saja, tetapi kadang-kadang kita ikut andil atau jadi bagian dari hal tersebut gitu. Dan untuk bisa masuk ke dalam tahapan ini, kita harus benar-benar yang namanya benar-benar punya apa ya, punya kelegowoan apa ya bahasanya. Tetapi ada harus benar-benar mau membuka pikiran, membuka mata, membuka hati, dan belajar untuk memperbaikinya supaya kita ke depannya tidak harus mengulangi hal yang kurang lebih sama itu. Maaf kalau aku lihat sini ya. Three of Cup. Buat beberapa dari kamu ini masalah pengkhianatan. Ada orang ketiganya di sini. Buat beberapa dari kamu, ya. Tetapi ada faktor dari kehidupan sosial yang banyak mengambil mengambil andil dalam masalah-masalah kamu. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, seperti kayak mungkin pada saat-saat ini kamu kurang begitu ingin untuk rame-rame.
Rasanya kalau di sini aku ngelihat beberapa dari kamu tuh lagi pengen banyak sendiri. Ya itu, nih yang tadi aku bilang. Menghabiskan waktu sendiri, banyak komunikasi sama diri sendiri, banyak berdiskusi sama diri kamu. Jadi nggak terlalu, gue nggak mau lah misalnya kumpul-kumpul atau ngomong sama orang. Cuman kadang-kadang kita kan perlu ya, bukannya aku, nggak boleh loh kamu cuman sama diri kamu. Enggak, gue juga sering kok. Tapi kadang-kadang kita juga, apa ya, harus juga tahu bahwa ya kita ini kan tidak tinggal sendiri gitu loh. Kadang-kadang kita juga bisa belajar dari orang lain, dan hal-hal lainnya yang didapatkan yang berfungsi dari kehidupan sosial kita gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dari cerita dari kartu ini, ya kamu lebih lebih apa ya, seklusif, pokoknya lebih lebih private lah. Bulan-bulan ini tuh kamu lagi private. Mungkin kamu lagi ya dalam proses kamu penyembuhan karena you're not really completely healed from the past gitu loh. Jadi kamu masih dalam proses itu, masih mengolah lah. Ya yang namanya peristiwa-peristiwa itu kan kadang-kadang ada yang gampang dikunyah, ditelen. Kadang-kadang ada yang banyak ganjelannya gitu loh. Jadi mungkin masih ada ketidakterimaan, mungkin ada masih rasa marah, mungkin masih ada rasa yang gimana-gimana, sehingga untuk di dalam proses pemulihan ini tidak semudah itu ya. Seven of Swords dalam keadaan terbalik. Oke, yang aku lihat mungkin kesulitan ini dikarenakan orang ini bisa jadi orang yang dari masa lalu kamu, dimana kamu pengen gitu ya, pengen untuk uh, move on, pengen untuk bisa lanjut lah, bisa cepet lupa. Ini mungkin buat beberapa dari kamu dia berusaha kembali ya. Cuma kalau yang aku lihat di sini nih, kamu sudah banyak mempelajari, kamu sudah banyak tahu perangainya dia, kamu sudah banyak sekali mempelajari taktiknya dia lah, kelakuan dia, dan mungkin orang ini sudah bolak-balik seperti ini. Jadi kamu yang tadinya mungkin masih kasihan, yang tadinya mungkin masih aja gitu ya, sekarang udah mulai makin makin ogah gitu. Dan mungkin ya dia balik, tapi kamu tahu sebelumnya itu dia mengkhianati kamu. Dan kamu mungkin melihat ya, seberapa banyak pun aku memberikan apa yang aku bisa dan maafku, seberapa pun banyaknya aku menerima dia kembali, dia gak akan pernah bisa berubah. Akan selalu seperti itu. Mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa kayak, gue tuh cuman dijadiin apa sih, selingan ataupun option ataupun apa ya, tempat di mana dia transit atau saat dia lagi butuh apa, dan kamu lagi berusaha ya mungkin ini kamu lagi pengen melepaskan diri, gue nggak mau lagi, tapi mungkin dia masih berusaha untuk masuk ke dalam energi kamu ini kalau yang aku lihat ya. Dia lagi apa, bolak-balik lah gitu loh. Cuman ya gitu, begitu kamu sudah mulai soft lagi sama dia, dia mulai lagi. Sampai kamunya mungkin memperlihatkan, gue tuh tahu lagi lu ngapain aja lu, gue tuh tahu belang-belangnya lu, gue tahu lu tuh begini tuh cuman kalau ada maunya. Gue tuh tahu apa yang ada di belakang batu itu. Si udang itu gue tahu bentuknya kayak apa gitu loh. Ten of Swords. Iya, kalau yang aku lihat di sini
Mungkin kamu juga agak terhambat proses pemulihannya, dikarenakan ya orang ini kamu sudah mau lepas, tapi orang ini masih berusaha standing on your way gitu loh. Jadi masih berusaha menghalangi kamu, sehingga kamunya juga eh, iya terhambat gitu loh proses untuk move on-nya, untuk ngelepasinnya. Ya gimana orang masih terus-terus ada di sekitar kamu mungkin, ataupun masih mencoba untuk ngubungin kamu mungkin, atau berusaha untuk ya pokoknya masih banyak usahanya gitu ya. Karena kalau dengan Seven of Swords dalam keadaan terbalik ini bisa jadi energi dari masa lalu mencoba untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu dan berulang-ulang gitu loh. Maksudnya dia ya nggak bukannya orang yang bukan yang bisa gini khusus gitu loh, maksudnya jangan dong terus dia pergi gitu, enggak. Tapi dengan kayak begini tuh udah tahu dia salah, udah tahu dia dia udah nggak baik lagi di situ gitu ya, dia masih berusaha mencoba, mungkin dia masih tidak bisa menerima bahwa ini semua berakhir, dan mungkin orang ini masih berusaha untuk ya supaya bisa mempertahankan apa yang kalian punya dengan caranya dia gitu. Cuman kalau yang aku lihat dari kartu-kartu ini ya, the Seven of Swords dan Page of Pentacles dalam keadaan terbalik, orang ini tidak pernah belajar. Tetapi kalau yang aku lihat dari ceritanya ini, mungkin kamu juga tidak pernah belajar untuk menghadapi orang ini, dan mungkin kamu ya tetap masih sering membukakan pintu kamu gitu loh untuk orang ini yang sudah berkali-kali mengkhianati kamu, berbohong sama kamu, atau mempergunakan kamu, ataupun melukai hati kamu dengan caranya masing-masing orang beda gitu. Jadi nah itu yang tadi aku bilang, kadang-kadang kita ngelihat ini dia yang salah nih, dia yang jahat nih, dia yang begini, dia yang begitu, dia yang begini. Kalau seseorang tidak dibiarkan untuk melakukan kesalahan yang dia lakukan, dia akan terus melakukan itu. Tapi kalau kita berani berkata tidak, ataupun kita tahu kapan berkata tidak, tahu kapan stop, iya di orang lain pun tidak akan bisa macem-macem gitu loh. Begitu. Oke, ini adalah untuk kalian Libra yang single. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Halo Libra yang berpasangan, ini adalah readingan untuk kalian bulan Mei 2021. Ingat ya, ini adalah general reading, bukan personal reading, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Oke? Karena kadang-kadang kan tidak melihat intro ya, karena aku kasih timestampnya. Cuman kadang-kadang ada yang nge-skip terus. Iya sebenarnya sih itu udah aturan umum ya. Cuman kadang-kadang kalau nggak diingetin jadi lupa gitu. Berasanya kayak lagi berasa ngeliat itu untuk dia gitu ya. Oke, mari kita langsung masuk ke readingan kalian bulan Mei 2021 ya. Libra. Seven of Swords. Wow. Tadi di single ini keluar juga ya. Seven of Swords. Kalau yang aku lihat di sini sesuatu yang membuat masalah, ataupun entah ini kamu, entah ini adalah orang yang dealing sama kamu, pasangan kamu. Ini berulang-ulang. Masalahnya berulang-ulang. Kalaupun ada seseorang yang buat kesalahan, dia berbuatnya pun berulang-ulang. Datang pergi sesuka hatinya buat beberapa dari kamu. Tetapi ada satu kesalahan yang dibuat berulang-ulang gitu loh. Kembali lagi, diulangin lagi. Dan kamu mungkin berusaha untuk kuat, sabar. Gue sabar sambil iniin linggis gitu. Gue sabar, terusin gitu ya, kayak begitu kayaknya. Cuma kamu lagi berusaha bersabar,
menghadapi seseorang yang udah berkali-kali menyakiti hati kamu, yang udah berkali-kali melakukan kesalahan yang kurang lebih sama, terus aja begitu. Kalau kamu ngelihat nih tangannya infinite, kayaknya kok ceritanya kok begini terus sih di dalam hubungan ini. Gue sama dia tuh kok begini terus sih, kapan sih berhentinya, kapan sih berubahnya gitu. Dan mungkin kamu berusaha gitu ya, berusaha untuk mengontrol. Bisa ini adalah perasaan kamu sendiri yang kamu kontrol, ataupun kamu berusaha mengontrol orang ini. Tapi mungkin semakin dikontrol semakin mencelat ya. Page of Pentacles. Ini aku rasa berkesinambungan nih. Si single sama ini karena kartu-kartunya banyak yang keluar. Page of Pentacles. Mungkin kamu berusaha bersabar karena kamu masih melihat adanya kemungkinan, kesempatan, jalan solusi, bahwa apapun masalah yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan orang ini, itu masih ada kayaknya jalan, masih ada pengharapan, masih ada, kamu masih melihat gitu loh, masih merasa melihat adanya jalan keluar, ataupun masih berusaha melihat adanya opportunity untuk mempertahankan si hubungan ini. Ataupun kamu lagi mempelajari gitu ya, bagaimana sih caranya menaklukkan dia, bagaimana sih caranya menundukkan dia, bagaimana sih caranya untuk megang nih ekornya dia. Two of Wands dalam keadaan aku tidak jelas, tapi kalau misalnya lagi, karena jatuh ya, aku nggak tahu dia kebalik apa reverse or upright, tapi biasanya kalau kayak begitu terjadi aku tetap bacakan dalam keadaan upright, berdasarkan cerita ini ya, karena kadang-kadang terbalik pun kalau misalnya perasaannya aku ngelihat ini kok kayaknya tidak seperti ini, ya aku akan jelasin sama kamu. Two of Wands sebenarnya ya pilihan itu ada di kamu, cuman kamu masih belum mau untuk mengambil satu keputusan, belum mau mengambil satu tindakan ataupun sikap. Kamu masih ngelihat, walaupun kamu tuh seperti udah punya jawabannya sebenarnya dari apapun ini yang terjadi, kata hati kamu mungkin, pikiran kamu mungkin yang ngomong, ataupun dari segala situasi yang sudah terjadi, kamu sebenarnya udah tahu apa yang harus kamu lakuin, tetapi kayak kamu masih tunggu deh, gue masih mau lihat. Karena ya kamu masih punya harapan yang besar bahwa orang ini akan menyadari kelakuannya. Orang ini akan mau berubah. Orang ini bisa melihat kamu. Orang ini bisa menghargai kamu. Orang ini bisa menyadari perasaannya. Tapi kamu tuh sebenarnya udah tahu. Gue tuh semestinya harus apa itu udah tahu. Kalau misalnya gue dibeginin terus, itu tuh udah sering ada kata-kata itu, ada jawaban itu, ada teriakan itu di dalam hati kamu gitu loh. Tetapi untuk kamu move, untuk kamu bergerak, atau untuk kamu ngucap gitu ya, untuk kamu mengambil tindakan itu, kamu masih berusaha mungkin menahan diri. Karena ya ini, kamu masih melihat kayaknya bisa. Kayaknya mungkin kalau gue lebih sabar, kayaknya kalau mungkin gue bisa mengendalikan dia, mungkin bisa. Dan di dalam mungkin kamu punya option gitu ya. Gue lepasin, gue tinggalin, gue pertahanin, atau gue lepas. Ya yang tadi sama sih. Cuma mungkin ya, masa gue harus kayak begini terus ya? Six of Pentacles.
Aku lihat ada satu ketidakadilan, rasa ketidakadilan. Ada satu rasa ketidakadilan, ketimpangan di dalam hubungan ini. Dan mungkin kamu merasa diperlakukan tidak adil di dalam hubungan ini. Termasuk dengan apalagi ya, dengan kejadian-kejadian ini. Mungkin dia sudah pergi, mungkin dia sudah punya pilihan lain, mungkin dia sudah sangat menyakiti kamu, dia balik lagi. Dia seakan-akan nggak bikin salah, seakan-akan kayak ya kayak gini loh. Sikapnya tuh kayak yeah, you're supposed to do that, you're supposed to accept me gitu loh. Iya, kamu sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kamu terima aku. Kan kamu sayang sama aku, kamu kan cinta sama aku. Cuman kalau yang aku lihat, kamu ngerasa kayak diperlakukan tidak adil. Apa yang terjadi sekarang di dalam hubungan kamu, kamu merasa ini adalah sesuatu yang nggak fair. Kamu diperlakukan nggak fair. Orang yang bersama dengan kamu mungkin orang yang impulsif. Orang yang menggebu-gebu mengikuti apa desire-nya dia saat itu tanpa pikir panjang. Nggak mikir panjang, apalagi mikirin perasaan orang lain, gitu loh. Sebab akibatnya yang bisa berdampak kepada dirinya aja dia nggak pikirin, apalagi orang lain. Dan mungkin di sini kalau yang aku lihat dengan adanya Six of Pentacles ya, nih Six of Pentacles di sini, ya apa yang kamu beri, apa yang kamu investasikan, apa yang kamu korbankan di dalam hubungan ini itu jemplang dengan apa yang dia lakuin, gitu loh. Yang sabar, yang mungkin selalu ngasih, itu hanya satu orang. Yang satunya lagi itu minta, tidak ada sharing. Satunya terbeban, satunya dimanfaatkan, satunya dipergunakan, satunya harus terus. Yang satunya enggak. Jadi kayak taking things for granted gitu loh. Jadi menyia-nyiakan gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Apa yang udah gue kasih apa segala macam tuh kayak disia-siain gitu loh sama nih orang. Nah, Queen of Pentacles, right? Queen of Pentacles tuh energinya orang yang selalu memberi, selalu mensupport, selalu mendukung, membantu. Buat beberapa dari kamu mungkin ini udah sampai bukan masalah cinta, perasaan, support, dukungan yang moral, tapi udah sampai materi gitu loh. Udah kayak yang satunya tuh ya dipergunain di dalam hal itu gitu loh. Si orang ini ya datang ke dia bersama dengan orang ini ya karena ada sesuatu yang dia butuhkan, yang dia pengenin. Nah, yang satunya lagi terus memberi karena dia ya menginginkan kehadiran orang itu dan belum mau membiarkan orang itu untuk pergi dari hidupnya. Ya, aku mengerti buat beberapa dari kalian, bisa jadi mungkin kalian sudah masuk ke dalam rumah tangga dan sudah memiliki keturunan atau anak ya. Tetapi tetap kamu harus tahu batas. Mungkin gampang gitu ya untuk orang berkata ini, tapi aku tahu ini tidak mudah. Kamu melakukan ini pun setiap orang pasti punya alasannya kenapa. Tetapi kamu juga harus ingat akan diri kamu. Kamu harus ingat dengan apa yang penting di dalam hidup kamu. Kamu juga harus tahu bahwa apa yang kamu biarkan, bagaimana orang memperlakukan kamu, ya itu kadang-kadang harus kamu perhatikan gitu loh. Ya. Oke. Queen of Swords. Kamu mungkin dari
dari segala cerita yang terjadi yang barusan aku ceritain dari kartu ini, kamu berusaha memakai logika kamu. Kamu mungkin juga apa ya? Berusaha melihat kebenaran. Kebenaran itu berusaha kamu lihat, dan masalahnya sekarang begitu kamu ngelihat kebenaran itu, apa yang akan kamu lakukan? Orang bisa melihat kebenaran, tetapi apa yang responnya terhadap kebenaran itu yang penting. Buat beberapa dari kamu bahkan sudah punya pikiran, apa gue lebih baik sendiri ya? Buat kalian mungkin, gue kalau digini-giniin terus kok kayaknya hidup gue kok apa ya, dengan adanya orang ini kok kayak lebih menderita, lebih sengsara gitu loh, lebih lebih parah gitu loh kalau dibayang-bayangin, kalau dipikirin gitu ya. Rasanya seperti itu. Makanya kalau yang aku lihat di sini dengan adanya si Two of One di sini, ya kamu sudah melihat gitu loh. Yang kamu pegang tongkat ini adalah jawaban kamu. Sebenarnya keputusan itu atau jawaban-jawaban yang ada dalam hati kamu tuh sudah mulai, kamu sudah dengar, kamu sudah tahu apa sih yang harus gue lakuin. Cuman masalahnya, bagaimana mengeksekusi apa yang kamu lagi pikirin ini. Aduh, kebuka dua. Ada the full card dalam keadaan terbalik, ada Nine of Swords dalam keadaan terbalik juga. The full card, banyak keraguan, banyak ketakutan. Mungkin kalian ini dengan orang yang kamu dealing saat ini sudah sorry, hujan mendadak. Mungkin kamu dengan orang yang bersama kamu saat ini sudah cukup lama, ataupun sudah merasa nyaman. Tetapi kamu capek gitu loh. Kamu capek untuk pusing, kamu capek untuk stres, kamu capek dengan segala tekanan-tekanan dan beban-beban pikiran yang disebabkan oleh orang ini ke kamu. Tapi untuk misalnya mulai lagi yang baru atau akan satu perubahan itu, kamu itu untuk mikir ke situnya tuh rasanya aduh gitu loh. Buat beberapa dari kamu, iya, it's all because you don't like change gitu loh. Kamu tidak begitu nyaman dengan perubahan, ataupun kamu capek gitu loh. Gue masa harus ngulang lagi, harus mulai lagi dengan orang lain, gue harus mulai hubungan, aduh, hal seperti itu. Jadi atas satu perubahan itu kamu mungkin masih belum siap. Tapi ya ini, akankah kamu bisa selamanya bersabar dan kuat ngadepin orang yang terus-menerus kelakuannya seperti ini? The Lover card, Four of One. Iya, kamu pengen dia bisa berkomitmen. Kamu pengen hubungan kamu dengan dia, perasaan dia bisa stabil. Kamu pengen bisa merasakan keharmonisan. Kamu pengen dia bisa komit sama kamu. Kamu pengen mempunyai satu kestabilan di dalam hubungan kamu. Buat beberapa dari kamu, ya mungkin kamu pengen orang itu memberikan itu. Mungkin kamu belum masuk ke dalam rumah tangga ya, tapi kamu pengen ya itu, kestabilan itu. Kamu mungkin ingin berkeluarga dengan orang ini. Kamu pengen apa namanya, ngerasa secure. Kalau dia masih pacaran aja, udah pencerok sana pencerok sini, udah nggak bisa pegang janji,
udah banyak mengingkari janjinya, udah mengingkari kata-katanya, orangnya nggak jelas, hatinya nggak jelas, pikirannya nggak jelas, dan dia terus-menerus melakukan hal seperti ini, yakin dengan pernikahan itu semua bisa diatur. Banyak loh orang yang terjebak akhirnya dengan kepercayaan itu, gitu loh. Ngerasa bahwa pernikahan bisa merubah orang. The wheel dalam keadaan terbalik. Iya, energinya tuh muter-muter. Energinya itu nggak jelas. Berubah-berubah. Kadang ke utara, kadang ke selatan, kadang ke barat, kadang ke timur, kadang iya, kadang enggak, kadang pengen yang ini, kadang pengen yang itu, kadang mau bebas, kadang mau terikat, kadang mau sama si ini, kadang mau sama si itu. Orangnya nggak jelas. Dan dia ya stuck di situ aja. Ten of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, mungkin hubungan ini ya, ada satu pihak keluarga yang tidak menyetujui. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, orang ini punya option. Tapi dia ngerasa stuck gitu loh. Ngerasa kayak nggak bisa memilih gitu loh, rasanya tuh gitu. Merasa nggak bisa memilih. Dia selalu punya alasan masalahnya. Dia ini selalu punya alasan. Belum siap kalau aku lihat, kalau untuk sesuatu yang serius, belum siap tuh. Queen of Cup. Iya, kalau yang aku lihat ini Queen of Cup ini adalah message. Message lagi. Message dimana ajakan untuk kamu melihat lebih dalam kepada hati kamu. Bagaimana dengan perasaan kamu? Bagaimana dengan diri kamu? Aku ngelihat di sini, ya kamunya lagi berusaha menenangkan diri ya, lagi berusaha menenangkan diri dan nggak pengen gegabah, nggak pengen terburu-buru dalam mengambil keputusan yang harus kamu lakukan di dalam hubungan ini. Makanya mungkin kamu really takes your time sampai benar-benar tahu yang terbaik. Tetapi kamu, yang aku lihat, kamu punya banyak kelemahan terhadap orang ini. Dan orang ini tahu kelemahan-kelemahan kamu. So, dia banyak mempergunakan kelemahan-kelemahan kamu untuk ngikutin apa maunya dia. Begitu. Ya kembali lagi ini message-nya. Queen of Cup. Queen of Cup ini adalah orang yang dia itu bukan orang yang apa ya, berbeda sekali dengan si Queen of Swords ya. Queen of Swords itu kan logik sekali orangnya. Nah ini tuh harus menyeimbangkan antara logika, antara pikiran dan perasaan kamu. Mana yang pengen kamu ikutin? Dan aku melihat di sini, ya si Queen of Cup itu adalah orang yang sudah dewasa secara emosional. Jadi dia tahu bagaimana cara untuk apa ya, tidak membiarkan dirinya terbawa oleh emosi-emosinya dia yang membawa dia ke dalam satu kesulitan ataupun membawa dia ke dalam satu masalah. Dia bukan yang
Tapi bukan orang yang tidak bisa berbelas kasihan, tetapi dia tahu bagaimana merespon hal-hal tersebut. Begitu. Dan dia tahu bahwa dia harus menyeimbangkan itu antara apa? Antara pikirannya dengan perasaannya. Begitu. Oke, kita lihat ya. Yang kencang energinya di sini, ini ada energi kamu jelas sekali di sini. Libra, Gemini, Aquarius, ada Leo, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries. Tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu, ya. Aku hanya baca yang kencang saja energinya. Oke. Ini adalah readingan untuk kalian Libra. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.